Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Resapi, Renungan Sapaan Iman Gereja Kristen Jawa, Margoyudan, Surakarta. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tiada henti kepada kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami bersama-sama akan belajar merenungkan dan meresapi firman-Mu. Kiranya Roh Kudus senantiasa menyertai kami, agar kami dapat memahami dan melakukan apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan saat ini kita baca di dalam Filipi bab 4 ayat yang ke-8. Filipi bab 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Renungan kita saat ini akan saya beri judul Selalu Berpikir Positif. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, setiap hari kita dihadapkan pada banyak pilihan di dalam hidup, termasuk dalam hal apa yang kita pikirkan. Pikiran memiliki pengaruh besar terhadap sikap, keputusan, dan iman kita. Banyak orang mengalami stres, kecemasan, dan kelelahan batin, bukan karena keadaan di luar diri mereka, tetapi karena apa yang mereka izinkan untuk menguasai pikiran mereka. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi memberikan nasihat penting bahwa kita harus mengarahkan pikiran kita kepada hal-hal yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, dan yang patut dipuji. Di dunia yang penuh dengan informasi dan opini, kita seringkali tanpa sadar membiarkan pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal negatif. Berita buruk, komentar pedas di media sosial, gosip, dan berbagai bentuk kekhawatiran dapat dengan mudah menguasai hati dan pikiran kita. Jika kita tidak berhati-hati, kita bisa menjadi pribadi yang pesimis, penuh kecemasan, dan mudah kehilangan damai sejahtera. Tuhan ingin agar umatnya tidak hidup dalam kekhawatiran, melainkan memiliki pikiran yang dipenuhi dengan hal-hal yang baik dan membangun. Ketika kita merenungkan hal-hal yang benar dan mulia, hati kita akan lebih tenang, dan kita bisa melihat segala sesuatu dari perspektif iman. Sebaliknya, jika kita terus-menerus mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang negatif, kita akan sulit untuk melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Inilah sebabnya mengapa Paulus menasihatkan jemaat di Filipi untuk memilih dengan bijak apa yang mereka pikirkan. Bukan berarti kita harus mengabaikan kenyataan atau berpura-pura bahwa hidup ini selalu mudah. Tetapi kita diajak untuk mengarahkan fokus kita kepada kebenaran Tuhan yang membawa pengharapan. Mengubah cara berpikir bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Ini adalah proses yang membutuhkan kesadaran dan disiplin. Kita perlu membiasakan diri untuk mencari kebenaran dalam firman Tuhan dan menghindari segala sesuatu yang bisa merusak pikiran kita. Firman Tuhan adalah sumber kebenaran yang sejati. Ketika kita mengisi pikiran kita dengan firman-Nya, kita akan memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup dengan iman yang teguh. Selain itu, kita perlu berhati-hati terhadap lingkungan di sekitar kita. Pergaulan yang buruk dapat mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Jika kita sering bergaul dengan orang-orang yang suka mengeluh, mengkritik, dan melihat segala sesuatu dari sudut pandang negatif, tanpa sadar kita pun bisa terpengaruh. Sebaliknya, jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang membangun, yang mengingatkan kita pada kebaikan Tuhan,
kita akan lebih mudah untuk tetap berpikir positif dan penuh harapan. Ketika pikiran kita hanya berisi hal-hal negatif seperti kekhawatiran, ketakutan, kebencian, kemarahan, kepedihan, keluh kesah, kegagalan, trauma-trauma masa lalu, ketidakpercayaan diri, dan sebagainya, hidup kita pun tidak akan pernah terasa indah. Tetapi sebaliknya, kita bisa merasakan keindahan hidup tanpa tergantung oleh keadaan kita. Apabila kita mengisi hal-hal yang positif dalam pikiran kita seperti kesabaran, optimisme, kesuksesan, percaya bahwa Tuhan tidak akan berpangku tangan dan akan menghargai segala yang kita lakukan atas namanya dan sebagainya, maka hidup kita pun akan terasa jauh lebih indah. Memandang dari sisi positif, melihat hal-hal yang baik dari hal buruk, itu mungkin tidak semudah membalik telapak tangan untuk dilakukan. Tetapi itu akan membuat kita leluasa untuk berusaha dengan giat. Pikiran bisa menjadi jendela hidup kita, yang akan sangat menentukan seterang apa hidup dalam pandangan kita, apakah cerah atau malah suram. Tidak bisa dipungkiri bahwa hidup ini penuh dengan tantangan dan pergumulan. Ada saat-saat di mana kita merasa lelah, kecewa, atau bahkan putus asa. Ada sebuah pepatah yang berkata bahwa kenyataan yang kita alami akan sangat tergantung dari gambaran yang terdapat dalam pikiran kita. Dan lebih jelasnya juga seperti Ayub berkata, "Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku." Firman Tuhan mengingatkan bahwa apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidup ini. Jika kita memilih untuk tetap merenungkan hal-hal yang benar, suci, dan penuh kebajikan, maka kita akan memiliki kekuatan untuk tetap berjalan dalam iman. Ketika kita menjaga pikiran kita tetap fokus pada hal-hal yang baik, kita tidak hanya memberkati diri kita sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Pikiran yang baik akan menghasilkan perkataan yang baik, dan perkataan yang baik akan membawa damai serta sukacita bagi orang lain. Dunia saat ini membutuhkan lebih banyak orang yang bisa menyebarkan kasih dan pengharapan, bukan menambah beban dengan perkataan yang negatif dan penuh ketakutan. Marilah kita terus mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif dan tidak membiarkan berbagai hal negatif datang silih berganti atau malah tinggal diam di dalam pikiran kita. Isilah terus dengan damai sejahtera yang datang dari Allah, karena itulah yang akan mampu memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Demikian tadi Bapak Ibu renungan kita pada saat ini. Marilah kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami pada saat ini. Kiranya Roh Kudus akan membimbing dan menuntun kami sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.